1.448 jenazah tenaga kerja Indonesia yang pulang kembali dalam peti mati. ya, menyedihkan. Wow. Mereka anak-anak bangsa. Dari mana saja mereka? Lebih banyak di Timur Tengah, Malaysia. Apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke guys, apa kabar saudara-saudara? Semoga pada hari ini kita semua, Anda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dipermudahkan segala urusan kita. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaction atau mengangkat sebuah video. Ini bagi TKI atau PMI atau BMI ini wajib nonton video ini. Yaitu video ini yang dari channel YouTube-nya Bapak Akbar Faisal Uncensored, nama channelnya. Dan di sini beliau mengundang narasumbernya ini adalah Bapak Benny Ramdhani, Kepala BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi seperti apa videonya kita saksikan bersama-sama. Saya mendapatkan informasi dari sahabat saya ini. Awalnya saya pikir bercanda nih sahabat gua nih. Ternyata enggak ya. Bahwa ada 2 poin. Bahwa bukan pendapatan, peran tenaga kerja Indonesia yang sekarang berubah namanya menjadi pekerja migran Indonesia itu ternyata nomor 2 setelah migas. Kalah pajak bahkan. Atau nanti kita jelasin. Tapi yang informasi kedua yang membuat saya jadi tiba-tiba terdiam, bahwa 2 tahun pertama jabatan dia pada jabatan yang sekarang ini itu ada 1.000 lebih tenaga kerja Indonesia yang pulang tanpa nyawa. Saya terpukul dengan ini. Tamu saya adalah sahabat saya, Kepala BP2MI, Badan Pekerja Migran. Saya lupa kepanjangannya ini, apa namanya itu? Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bapak Benny Ramdhani. My bro. Siap senior. Thank you ya. Thank you. Oke guys, ini kalau menurut ini dan tadi kalau tak salahnya tadi setiap harinya itu 4 orang yang meninggal yang dari luar negeri yang sebagai TKI atau PMI ini setiap harinya kira-kira 4 bukan 2. Oke, kita lanjutkan ke videonya saja biar lebih jelas. Yang kemudian diangkat oleh Presiden menjadi Kepala BP2MI. Dulu namanya BMP2 TKI. Agak panjang namanya, sekarang disederhanakan ada angka 2-nya. My bro, Ya. apa benar yang informasi yang you berikan sama gue? Ya. Menyedihkan ya. Ya, kita lihat dulu, jangan ke urusan dukanya dulu. Bukan pendapatan, sumbangan. Ya. Apa yang terjadi? Coba jelasin. Bank Indonesia merilis ya, di tahun 2019 bahwa pekerja migran Indonesia menyumbangkan devisa dalam bentuk remitten itu sebesar 159,6 triliun dan ini angka yang sangat fantastis ya. Itu artinya menempatkan PMI sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas, dan ini banyak tidak diketahui publik. Dan ini juga sedikit orang yang mau jujur untuk mendeklar ke publik, sehingga di era saya bertanggung jawab tentu negara untuk menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa
pekerja migran Indonesia itu adalah orang-orang penting yang memberikan kontribusi besar kepada negara ini. Mereka bisa dikatakan sebagai pahlawan devisa. Ini data Anda ini ada 9 juta pekerja global Indonesia. Yes, itu dirilis oleh World Bank. Aku suka bahasanya pekerja global. Ya. Di 9 juta di seluruh dunia. Yes. Yang terbesar itu adalah di Malaysia ya. Pasti ya. Oke, jadi ini tadi diceritakan bahwa itu devisa yang disumbangkan oleh seluruh PMI atau TKI itu adalah terbesar kedua. Yang nomor 1 adalah migas, yaitu hasil pertambangan minyak dan gas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sumbangan atau hasil yang didapatkan dari PMI yang berada di luar negeri di seluruh dunia tadi, yaitu 159,6 triliun. Dan ini sangat besar. Oke, kita lanjut saja. Malaysia itu ada 1,2 juta. Nah kemudian nomor 2 itu Taiwan. Taiwan ya. Oke. Oh, oke. Taiwan besar. Kemudian nomor 3 adalah Hong Kong. Nomor 4 adalah Arab Saudi. Yes. Oke. Padahal di kepala kita itu paling banyak Arab Saudi ya. Ya. Oke. Nomor 5 adalah ke Singapura. Nomor 6 adalah ke Uni Emirat Arab. Nomor 7 ke Korea Selatan. Nomor 8 adalah Brunei Darussalam. Ke negara urutan terbesar ke-9 adalah Qatar. Ya. Dan nomor 10 adalah Oman. Bagaimana kita bisa mendapatkan penjelasan tambahan soal remiten itu tadi? Coba Pak Kepala dijelasin. Ya, yang pasti setiap mereka yang berangkat resmi tercatat dalam Cisco P2MI. Ini sistem komputerisasi milik BP2MI, dan ini terintegrasi dengan Kementerian Luar Negeri, terintegrasi dengan keimigrasian, terintegrasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan, kementerian lembaga, dan bahkan juga terintegrasi dengan pemerintah daerah. Oke. Ya, artinya data ini valid karena dalam sistem yang kami miliki by name by address, siapa mereka, berasal dari kampung mana, sekarang sedang bekerja di negara apa, mereka berangkat kapan, melalui skema apa, kalau perusahaan-perusahaan apa dia memberangkatkan, selesai masa kontraknya dia akan berakhir kapan, di sana tinggal di mana, gajinya berapa, dan bahkan juga jaminan sosial yang mereka terima. Coba lihat, ini anunya ya, catatan sumbangan ya. Iya. Meskipun Malaysia nomor urut 1 jumlah tenaga kerja kita yang ada di sana, tapi ternyata dari Arab Saudi itu yang paling banyak, terbesar remitennya ya. 9 juta. Tapi sebenarnya gini, ini benar nggak ini cuma 9 juta? Kita percaya Oke, ini itu yang tadi sumbangannya, kira penghasilan atau devisa yang didapatkan yang terbesar adalah dari Arab Saudi, kemudian Malaysia. Kalau yang terbanyak jumlah pekerjanya yaitu Malaysia nomor 1,200,000 berapa. Oke, kita lanjut saja. Gila, nggak mungkin ya BI memiliki data bukan soal remitennya, tapi jumlah orangnya. Jumlah. World Bank kan lembaga internasional, Bang. Tapi kan ini yang terdaftar kan? Yes. Setahu saya banyak yang tidak terdaftar loh. Ya, 9 juta itu adalah orang Indonesia yang ada di luar negeri dan bekerja. Nah, yang tercatat di sistem kita adalah 4,5 juta. Artinya 4,5 juta juga mereka yang tidak tercatat secara resmi. Dan remiten ini diperoleh dari mereka yang tercatat secara resmi. Jadi bisa dibayangkan kalau 4,5 juta itu berangkat secara resmi, maka remiten yang diterima oleh negara menempatkan PMI sebagai penyumbang devisa terbesar pertama. Sebesar 159,6 sekarang dari 4,5 juta triliun. Triliun. Yes, ya. Wow, besar sekali. Ya. Tapi perlakuan negara itu tidak terlalu baik ya selama ini ya. Saya mengatakan negara abai selama ini. Wah, dan negara ini berhutang sebetulnya kepada pekerja migran
yang hutang itu harus dibayar ya. Dan saya selama kepemimpinan yang pasti terbatas ya, karena ini jabatan politik, saya berusaha bagaimana membayar hutang negara itu kepada PMI minimal selama saya memimpin BP2MI. Ini pemirsa coba bayangkan. Ini orang nomor 1 di bidang yang ditunjuk oleh presiden untuk mengurusin tenaga kerja atas nama negara loh. Tapi dia mengakui tadi negara tidak cukup optimal. Sebuah kejujuran yang pantas mendapatkan apresiasi, Pak Beni. Iya, kalau negara jujur atas apa yang dikatakan gagal selama ini atau abai, dan negara meminta maaf, dan atas permintaan maaf dosa itu kemudian negara membayar hutang, melakukan penebusan dosa, apakah itu sebuah kehinaan bagi negara? Menurut saya tidak. Permintaan maaf, melakukan penebusan dosa, justru negara akan dimuliakan oleh Allah, bukan sebuah kehinaan. Pak Kepala, coba Stop dulu guys. Ini karena panas, saya hidupkan dulu. Tapi maaf, nanti mungkin audionya agak kurang jelas karena ada suara mesinnya, engine-nya. Saya hidupkan dulu, panas. sebenarnya kita masing-masing punya memori tentang bagaimana kita secara keseluruhan sebagai sebuah komunitas bernegara itu memperlakukan tenaga kerja. Dulu beberapa tahun tidak lama dari hari ini, kita lihat itu kalau datang tenaga kerja misalnya di Soekarno Hatta, itu diperlakukan kayak apa gitu, ditarik-tarik segala macam. Kemarin kan Anda kepada saya menjelaskan bagaimana ada 6 yang telah Anda lakukan. Tapi coba kita merewind kembali memori kita. Bagaimana penderitaan tenaga kerja kita selama ini? Seperti apa saja sih? Iya, banyak cerita buruk ya. Dideketin Pak. Bagaimana anak-anak bangsa yang diperlakukan hormat di negara lain karena mereka bekerja secara resmi, tapi tiba di tanah air justru diperlakukan dengan penuh tidak hormat, penuh kehinaan. Dulu ketika mereka tiba, oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan paham persis jika mereka TKI atau PMI, sehingga mereka kadangkala tiba kemudian digiring ke satu tempat untuk mereka dipaksa melakukan penukaran uang dolar. Iya betul. Dan loket-loket itu sudah disediakan oleh mereka yang kita sebut oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Dan ini bisnis kotor mereka. Bisa dibayangkan informasinya $1 misalnya 13.000 dan yang diberikan kepada PMI hanya 10.000. 3.000 selisih itu menjadi bancakan. Kedua, ada bisnis kendaraan, baik bus roda 4 yang akan mengangkat para PMI kita ke daerah tujuan, misalnya ke Surabaya, ke Malang, kemudian ke Semarang, ke Bandung. Bus ini menjadi bisnis juga orang-orang tertentu dengan pihak otoritas bandara. Mereka digiring untuk naik bus itu. Dan yang menyedihkan Bung Akbar, tidak sedikit mereka di tengah jalan diminta bayaran tambahan. Dan jika tidak, mereka diturunkan di tengah jalan. Ini ada 10 kantong ini pekerja. Adalah itu guys, yang ini dari daerah mana saja yang paling banyak mengirimkan atau orangnya yang menjadi pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Ada di sini dia listnya, di sini ada tulis 10 daerah. Kira-kira mana saja? Oke, kita lanjutkan. Migran Indonesia terbesar ya. Betul. Yang nomor urut 1 adalah Jawa Timur sebanyak 1 juta pekerja lebih, 3.000. Kemudian kedua Jawa Barat hampir 1.994. Yang ketiga adalah Jawa Tengah. Ini penting saya sampaikan urutannya supaya memori kita kembali bisa merefresh kembali bagaimana dunia ketenaga kerjaan kita di luar negeri. Ketiga Jawa Tengah 962.000. Keempat adalah NTB, setengah juta lebih orang. Kemudian yang kelima adalah Lampung 200.000 lebih, 2.000. Kemudian yang keenam adalah Sumatera Utara 168.000. Nomor 7 adalah Banten 92.000. Nomor 8 Bali, Bali. Kemudian 9 kampung saya, Sulawesi Selatan 73.000. Dan yang terakhir itu adalah DKI Jakarta. Ini adalah 10 kantong pekerja migran Indonesia yang tercatat ya. Yang resmi. Baru kali ini tampaknya saya mendapatkan angka-angka yang lebih terukur seperti ini, Pak Beni. Ketika saya dilantik oleh Presiden, sebuah diskusi dengan Presiden di Istana Bogor,
beliau menanyakan tentang data pasti, saya justru katakan kepada Pak Presiden, Presiden, kita sedang bernegara, tidak sekedar membuat sebuah organisasi segelas paguyuban atau organisasi kemasyarakatan biasa. Kita sedang bernegara. Bagaimana mungkin sebuah negara tidak memiliki data yang pasti tentang para pekerja yang sedang bekerja di luar negeri? Dan saat itu kita sering menyaksikan Kemlu jika ditanya tentang data PMI itu pasti berbeda dengan data yang dimiliki oleh Kemnaker. Kemnaker menyampaikan data pasti berbeda dengan data yang dimiliki oleh BP2MI. Sehingga muncullah ide waktu itu kita harus membuat sebuah comment center, yang comment center ini menjadi dapur ya, di sana database para pekerja kita yang saya katakan tadi by name by address tercatat, yang setiap tahun kita lakukan modernisasi sistem untuk menuju big single data tentang pekerja. Kenapa ini penting? Karena bagian perlindungan negara kepada anak-anak bangsa pekerja adalah dengan memastikan siapa mereka, berapa banyak, sekarang ada di mana. Ini yang data-data yang kita bicarakan tadi ini dijamin ya? Yes. Itu valid ya? Valid, ya. Karena setiap PMI yang akan berangkat itu harus melaporkan datanya ke sistem kita. Dan itu adalah mandat undang-undang yang memiliki kewenangan BP2MI. Kalau yang dilaporkan berarti kan bisa kita katakan bisa terdeteksi. Yes. Emang Anda punya perwakilan di beberapa negara sih? Iya. Proses untuk seseorang jadi pekerja di luar negeri, dia harus melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja maka dikeluarkanlah ID. Ya. Jadi setiap orang memiliki ID. Nah, ID ini kemudian nanti akan masuk ke dalam sistem milik BP2MI. Termasuk akan dikeluarkanlah SIP 2MI yang terkait surat izin. Ya. Nah, dari surat izin inilah para perusahaan katakan di luar skema lain itu akan mendaftarkan para calon pekerjanya yang akan berangkat untuk dikeluarkan EKTKLN menjelang dia berangkat, elektronik kartu tenaga kerja luar negeri. Plus sebelumnya dia harus mengikuti OPP, orientasi prapenempatan yang dilakukan oleh negara, oleh BP2MI. Jadi tahapan ini yang harus dilewati, termasuk siapa saja mereka itu pasti masuk dalam sistem kita. Itu kan teorinya Pak Beni. Kita lihat bertahun-tahun, puluhan tahun betapa kemudian tenaga kerja itu ya seperti yang kita bahas dari tadi gitu ya. Ini Anda sendiri yang menulis nih. Saya suka karena Anda jujur di sini. Ya. Kalau Anda tidak jujur tidak mungkin. Siap. Potret kontras belahan dunia pekerja legal Indonesia, pekerja migran ilegal. Kita bicara tentang tadi itu yang legal kan? Oke lah. Itu kita punya orang-orang. Tadi Anda belum menjawab apakah memang punya perwakilan di beberapa negara itu tadi gitu ya. Oke, saya berpindah ke ilegal. Dan ini problemnya. Ini ada Anda mengajukan ada 6 poin risiko yang paling sering dihadapi oleh pekerja kita di luar negeri, terutama yang ilegal. Rawan korban tindak pidana perdagangan orang, PPO ya. Kemudian rawan mengalami eksploitasi baik bahkan dilarung di laut gitu ya. Sekarang kita bicara yang di mana negara itu tampaknya belum terlalu hadir dalam bentuk yang ilegal gitu ya. Benar, hanya setengah, bukan hanya. Benar yang ilegal itu ada sekitar 4,5 juta juga. Iya, itu dirilis oleh World Bank. World Bank adalah tentu lembaga internasional yang tentu kita tidak ragukan, ya. Dan hasil riset mereka tentu ilmiah, ya, akademik dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga World Bank merilis bahwa orang Indonesia yang bekerja di luar negeri 9 juta. Persoalannya yang tercatat secara resmi di Cisco P2MI hanya 4,5 juta, maka otomatis ya 4,5 juta adalah mereka yang tidak tercatat, yang kita yakini 90% adalah mereka yang berangkat secara tidak resmi dan dikategorikan korban penempatan ilegal. Oke guys, jadi jumlah keseluruhan ini datanya dari World Bank, itu sebuah organisasi internasional yang mencatatnya itu. Semua kira-kira 9 juta orang yang itu bekerja di luar negeri, PMI atau TKI itu. Oke, kita lanjut. Tapi ini mungkin saya sudahi sedikit lagi karena ini terlalu lama. Durasinya hampir 1 jam 50 menitan. Jadi nanti kalau Anda mau fullnya nanti silakan ke video aslinya di channel Akbar Faisal Uncensored. Oke.
Oke, kita sambung lagi. Tadi kan yang 4,5 juta itu tadi yang legal itu tadi kan ada negara-negaranya. Iya. Yang ilegal itu paling bagaimana urut-urutannya di negara mana saja Ya, mereka? yang pasti Timur Tengah yaitu Arab Saudi. Oh, oke. Lebih banyak mereka yang berangkat secara tidak resmi. Arab Saudi. Mereka lebih modusnya menggunakan visa umroh atau visa ziarah, yang kemudian itu menjadi alat yang mempermudah mereka berangkat. Tidak namun balik lagi. mereka tidak kembali lagi dan akhirnya Oke. bekerja. Oke. Malaysia ini kan karena masalah tradisional, sebuah proses migrasi yang sudah terjadi turun temurun Oke. dari orang tuanya, keluarganya, Oke. dan lebih cepat mereka tiba di Malaysia karena menggunakan jalur lintas batas negara, darat maupun laut. Ini yang memudahkan bagi mereka untuk melakukan migrasi secara tidak resmi. Nah, di dua negara ini menjadi negara yang Paling banyak. pilihan paling banyak mereka yang tidak resmi. Selain Arab Saudi dan Malaysia? Selalu ada. Negara-negara lain selalu ada karena sindikat dan mafia selalu mencari celah untuk menempatkan orang secara tidak resmi karena biaya yang mereka keluarkan lebih murah dan mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari bisnis kotor itu. Ini saya lihat ini Anda ada 10 rute perdagangan Ya. orang ke Timur Tengah ya. Betul. Itu transitnya di Singapura atau 1448 jenazah. tenaga kerja Indonesia. 1.400 tangan. Oke. Wow. Sekarang yang tadi yang saya katakan 1000 berapa yang 1.448. saya ulangi lagi. Ya. Selama 2 tahun 2 tahun saya memimpin kita sudah menangani 1.448 jenazah 1448 jenazah. tenaga kerja Indonesia Yang pulang kembali. dalam peti mati. Ya, menyedihkan. Wow. Mereka anak-anak bangsa. Dari mana saja mereka? Lebih banyak di Timur Tengah, Malaysia. Apa yang terjadi? Pasti mereka lebih banyak mengalami korban kekerasan, depresi, kemudian juga hilang ingatan, ya. Karena penyakit tentu, bagaimana mereka tidak sakit? Karena toh yang ilegal tidak pernah memeriksakan dirinya, melakukan medical check up sebagaimana syarat yang dituntut untuk mereka bekerja resmi. Bagaimana mereka tidak mengalami kekerasan dari majikan ketika mereka tidak mampu berkomunikasi dengan baik karena tidak menguasai bahasa. Mereka tidak pernah mengikuti pelatihan bahasa. Atau juga bagaimana majikan tidak melakukan kekerasan ketika mereka tidak mampu mengerjakan sebagaimana apa yang diminta dan dituntut oleh majikan atau perusahaan. Karena mereka tidak dibekali dengan kompetensi. Inilah resiko yang dialami oleh anak-anak bangsa yang berangkat tidak resmi. Tadi sebagaimana pengaduan yang kita terima, kita catat, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena tidak pernah diikat oleh perjanjian kerja, diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lain, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan anak-anak bangsa yang kerja di laut lepas mengalami kekerasan, meninggal tidak sedikit kasusnya, jejak digitalnya banyak, yang mereka dilarungkan jenazahnya di atas kapal. Bahkan eksploitasi waktu mereka bekerja itu bisa mencapai 20 jam. Padahal kalau resmi mereka cukup bekerja dengan 8 jam. Setiap orang yang mempekerjakan pekerja kita diikat melalui perjanjian kerja hitam di atas putih. Sehingga kecil kemungkinan majikan untuk memberikan perlakuan sewenang-wenang karena dia bisa dituntut oleh hukum kita sesuai perjanjian maupun hukum yang berlaku di negara mereka. Pak Beni, Ya. 1448? Bukan angka yang kecil. Wah, satu saja. Ya. Coba kita lihat ya. Ya. Kita bukan berandai-andai. Coba kita perbandingkan. Sering kita lihat di film-film itu, misalnya bagaimana, misalnya Amerika nih. Ya. Pemerintah Amerika itu begitu concern pada satu nyawa warga negaranya di luar negeri. Ya. Oke? Oke. 1448 gitu. Ya, itu sama artinya 2 tahun kepemimpinan saya 4 jenazah Setiap dipulangkan dari luar negeri setiap harinya. 1 tahun 360 hari. Ya. Dikali 2 tahun. Dikali berapa jumlah mayat yang kita tangani selama 2 tahun. ada identifikasi laki dan perempuannya berapa? Pasti ya, itu ada dalam data kita. Tapi pertanyaannya adalah sampai kapan daftar panjang anak-anak bangsa yang harus kembali ya, meninggal itu harus memenuhi daftar penanganan kita negara. Antar dulu, jangan ke situ dulu Pak Kepala. Serba salah saya ngomongin. Dan ada Siapa yang harus bertanggung jawab ini? negara pasti. Apa ya negara Seperti apa? pemerintah. Negara harus benar-benar melakukan pencegahan dari hulu. Karena tidak ada penempatan ilegal jika kita mampu mencegah dari hulu.
Yang kedua butuh komitmen setiap orang-orang yang ada di kementerian lembaga atas tugas dan tanggung jawabnya dan kewenangan yang diberikan padanya. Kalau semua punya tanggung. Oke guys, ini karena terlalu panjang durasinya, kita cukupkan sampai sini saja. Ya intinya kedepannya semoga pemerintah Indonesia lebih baik lagi dalam mengurus atau menangani masalah TKI atau PMI. Semoga saja Indonesia bermunculan orang-orang yang baik, jujur dan ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Bukan hanya masalah TKI saja, dalam semua aspek, sehingga kedepannya kita bukan lagi mengekspor TKI, tetapi kita mengirimkan produk-produk kita ke luar negeri dan semakin jaya, aman, damai, dan keadilan merata. Oke, cukup sekian. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.